Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Tri Surya di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada saat ini bahwa kami tetap merasakan atas segala berkat Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan ini kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita kehilangan sosok seorang bapa, sosok seorang guru, sosok yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tentu membuat hati kita bersedih, tentu membuat kita patah hati dan berpikir bagaimana akan melanjutkan kehidupan ketika sosok-sosok ini tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, tentu kita akan merasakan sebuah kekhawatiran untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita akan merasakan kecewa, kita akan merasakan kesedihan yang mendalam ketika kita menjalani kehidupan dengan orang-orang yang kita anggap menjadi panutan tidak akan bersama lagi dengan kita. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tentu dalam firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ada sosok yang senantiasa tetap menyertai kehidupan kita ketika orang-orang terdekat di tengah-tengah kehidupan kita ini sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Nah, tentu kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Nah, Yosua adalah sosok pemimpin bagi bangsa Israel, di mana dia memimpin bangsa Israel menuju tanah Mesir dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang memang sudah Tuhan sediakan. Sudah lama dia memimpin bangsa Israel, hingga suatu ketika dia mendapatkan hukuman dan tidak boleh masuk ke tanah yang sudah disediakan dan hanya melihat dari jauh saja. Nah, tentu sosok pemimpin ini harus diserahkan kepada orang lain, yaitu seorang Yosua. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada Yosua, dia merasakan sebuah kesedihan, sebuah patah hati. Karena memang Musa adalah panutan bagi seorang Yosua, dan dia melihat bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi karena Musa mendapatkan hukuman, maka Musa tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian dan harus dilanjutkan oleh seorang Yosua. Nah, tentu pesan Musa kepada Yosua adalah jangan khawatir. Karena apa? Karena Dia atau Tuhan yang akan menuntut di depan. Nah, pandangan yang mau disampaikan kepada seorang Yosua oleh Musa adalah bahwa ketika Musa tidak bisa memimpin lagi, maka pandanglah Tuhan yang akan memimpin Yosua dan juga bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Ini hal yang memang sebuah ketegasan yang diungkapkan oleh seorang Musa, bahwa ketika kelak Musa sudah tidak bersama lagi dengan mereka,
Lihatlah sosok seorang pemimpin yang luar biasa, sosok yang senantiasa menyertai, yaitu Tuhan, yang akan tetap memimpin Yosua dan juga memimpin bangsa Israel. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah pengajaran untuk kita semua, bagi kita yang kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan sosok yang selama ini sudah memimpin kita. Jangan khawatir, bahwa di dalam kehidupan kita ini kita punya sosok yang senantiasa tetap menyertai kita, membimbing kita, yaitu Tuhan Allah sendiri yang akan senantiasa menuntun kita. Bagaimana kita mendapatkan bimbingannya adalah dengan cara dekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, maka senantiasa kita akan dibimbing oleh Tuhan. Jangankan untuk memimpin sebuah keluarga, bahkan juga Tuhan mampu menyertai kita untuk memimpin sebuah bangsa, sama halnya dengan Yosua akan mampu memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan sosok-sosok yang menjadi panutan kita, seorang bapak, seorang guru, dan lainnya. Ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami, dan juga penguatan dalam kami menjalani pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami pada hari ini. Biarlah segala aktivitas kami yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan berkenan memberkati. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga menurut yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.